Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadila, NIM G141700055. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Pemodelan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Prevalensi Balita Kurang Gizi di Sumatera Utara dengan Pendekatan Analisis Spasial, di bawah bimbingan Ibu Dr. Insinyur Anik Juraidah MS dan Bapak Insinyur Aam Alamudi MSI. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan serta perkembangan fisik dan kecerdasan anak. Dengan gizi yang seimbang, maka diharapkan anak memiliki tubuh sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, prevalensi gizi kurang atau underweight balita 0-23 bulan di Indonesia mengalami perbaikan dari tahun 2013 sebesar 19,6%, naik menjadi 17,7% pada tahun 2018. Akan tetapi, 50% provinsi di Indonesia masih memiliki angka prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara, dengan 5,80% penderita gizi buruk dan 12,90% penderita gizi kurang. Permasalahan kurang gizi mencakup banyak aspek, mulai dari kesehatan, ekonomi, serta lingkungan. Penanggulangan permasalahan kurang gizi ini tidak bisa dilakukan secara generalisir pada setiap wilayah, karena faktor yang memengaruhi gizi balita pada setiap wilayah mungkin saja berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kondisi setiap wilayah mempunyai perbedaan karakteristik satu sama lain. Lokasi yang berdekatan mempunyai kecenderungan memiliki karakteristik yang mirip dibandingkan lokasi yang berjauhan. Kejadian balita yang menderita kurang gizi merupakan data cacah dan kejadiannya sangat jarang terjadi, sehingga digunakan pendekatan model Poisson yang didekati dengan sebaran Poisson untuk menganalisisnya. Berikutnya, untuk mengatasi adanya efek spasial, maka akan dilakukan model regresi spasial Poisson dengan memerhatikan efek dependensi ataupun efek keragaman pada data kasus balita kurang gizi di Provinsi Sumatera Utara. Metode yang cocok digunakan adalah Geographically Weighted Poisson Regression ataupun Spatial Autoregressive Model Poisson. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor yang memengaruhi status balita kurang gizi di Provinsi Sumatera Utara sesuai model spasial yang terbaik. Tinjauan pustaka, regresi Poisson. Regresi Poisson adalah model regresi yang dapat digunakan pada data yang peubah responnya menyebar tidak normal dan merupakan data count atau cacahan, yaitu menyebar Poisson. Misalkan peubah cacah Y menyatakan banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu periode waktu atau wilayah tertentu, sebaran Poisson didefinisikan dengan fungsi peluang sebagai berikut. Misal eta I sama dengan XI transpos dikalikan beta merupakan komponen sistematik fungsi linear dan peubah penjelas X dan parameter beta. Fungsi yang menghubungkan antara eta dan mu disebut fungsi penghubung atau link function. Fungsi penghubung didapati sebagai berikut. Selanjutnya, model regresi Poisson dengan penghubung log dapat ditulis sebagai berikut. Pendugaan parameter regresi Poisson dilakukan dengan metode kemungkinan maksimum. Fungsi likelihood regresi Poisson dapat dituliskan sebagai berikut. Geographically Weighted Poisson Regression atau GWPR. Model GWPR adalah salah satu metode statistika yang merupakan pengembangan dari regresi Poisson dengan penduga parameter bersifat lokal untuk setiap titik atau lokasi, di mana data memenuhi asumsi data menyebar Poisson. Model GWPR dikembangkan dari metode GWR, yaitu suatu teknik yang membawa kerangka dari model regresi sederhana menjadi model regresi yang terboboti. Model GWPR adalah sebagai berikut. Pendugaan parameter dilakukan menggunakan metode kemungkinan maksimum. Dengan fungsi likelihood, model GWPR didapati sebagai berikut. Pada penentuan parameter diperlukan matriks pembobot spasial. Fungsi kernel merupakan pembobot yang paling sering digunakan. Beberapa kernel yang sering digunakan adalah kernel Gauss dan kernel B-square. Pada fungsi kernel diperlukan penentuan lebar jendela atau bandwidth optimum yang ditentukan berdasarkan validasi silang atau cross validation. Pada kasus ini digunakan pembobot kernel Gauss dengan rumusan sebagai berikut. Spatial Autoregressive Model Poisson. Spatial Autoregressive atau SAR merupakan model regresi linear pada data spasial dengan pendekatan area yang terdapat dependensi antar lokasi pada nilai peubah respon Y. Pada kehidupan sehari-hari, banyak kasus di mana peubah respon Y bukan merupakan data kontinu, melainkan berupa data cacah atau diskret. Analisis yang mempertimbangkan unsur spasial dengan peubah respon Y berupa data cacah dapat dilakukan dengan penggunaan model Spatial Autoregressive Poisson. Nilai harapan untuk sebaran Poisson adalah sebagai berikut. Berdasarkan pengembangan dari pengaruh model eksponensial, proses model spasial autoregressive Poisson dapat dituliskan sebagai berikut.
Model spasial autoregresif Poisson memiliki fungsi massa peluang sebagai berikut. Pendugaan parameter model spasial autoregresif Poisson menggunakan metode kemungkinan maksimum dengan fungsi sebagai berikut dan fungsi log kemungkinan sebagai berikut. Metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dan Profil Kesehatan Sumatera Utara pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Objek dari penelitian ini adalah 33 kabupaten kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan mencakup data mengenai balita yang menderita kurang gizi dan 10 peubah yang diduga memengaruhi kasus kurang gizi di Provinsi Sumatera Utara. Prosedur analisis. Berikut tahapan analisis yang akan dilakukan. Langkah pertama yaitu melakukan eksplorasi data. Setelah itu akan dilakukan pengujian overdispersi. Jika tidak terdapat overdispersi, maka akan dipilih model regresi Poisson. Akan tetapi jika terdapat overdispersi, maka akan dipilih model regresi binomial negatif. Setelah memilih model regresi yang sesuai berdasarkan hasil uji dispersi, maka akan dilakukan pengujian efek spasial. Jika terdapat efek keragaman spasial, maka akan dipilih model GWPR ataupun model GWNBR. Akan tetapi jika terdapat efek dependensi spasial, maka akan dipilih model SAR Poisson ataupun SAR binomial negatif. Eksplorasi data. Pada langkah pertama ini akan dilakukan dua hal, yaitu pemetaan dan pengujian multikolinearitas. Yang pertama yaitu membuat peta sebaran dari setiap peubah respon dan peubah penjelas yang digunakan. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan multikolinearitas antar peubah-peubah penjelas untuk mendeteksi adanya multikolinear yang dilakukan dengan melihat nilai variance inflation factor atau VIF. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka dikatakan terdapat multikolinear. Perumusan VIF adalah sebagai berikut, dengan RI kuadrat adalah koefisien determinasi antara XI dengan peubah penjelas lainnya. Pada langkah ini akan dilihat nilai VIF dari 10 peubah penjelas. Peubah penjelas yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10, maka peubah tersebut tidak akan diikutsertakan dalam penyusunan model. Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis regresi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemeriksaan overdispersi. Overdispersi adalah suatu kondisi saat variansi lebih besar daripada mean. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi Poisson tidak cocok digunakan pada data tersebut. Prosedur yang akan dilakukan untuk pengujian overdispersi adalah dengan melihat nilai deviance dan Pearson chi-square yang dibagi dengan derajat bebasnya. Hipotesisnya adalah H0 model mengandung overdispersi dan H1 model mengandung underdispersi. Statistik uji deviance adalah sebagai berikut. Statistik uji Pearson chi-square adalah sebagai berikut, dengan derajat bebas adalah N dikurangi dengan K. K adalah banyaknya konstanta dan N adalah banyaknya amatan. Kriteria keputusan adalah jika statistik uji bernilai lebih dari 1, maka terjadi overdispersi pada data. Oleh karena itu, lebih cocok menggunakan model binomial negatif untuk mengatasinya. Setelah dilakukan pemeriksaan overdispersi, dilakukan pemodelan. Pemodelan dilakukan sesuai hasil uji dispersi. Jika tidak terdapat overdispersi, maka model yang akan digunakan adalah model regresi Poisson. Tetapi jika terdapat overdispersi, maka lebih cocok menggunakan model binomial negatif. Tahapan berikutnya adalah melakukan analisis regresi spasial. Untuk menentukan model regresi spasial terbaik yang akan digunakan, maka perlu diperhatikan efek dependensi dan efek keragaman spasial terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu melakukan pengujian terhadap efek keragaman spasial dengan uji Bruce-Pagan. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut. H0 terdapat homogenitas spasial, sedangkan H1 terdapat heterogenitas spasial. Statistik uji Bruce-Pagan adalah sebagai berikut, dengan kriteria keputusan yaitu tolak H0 jika nilai statistik uji Bruce-Pagan lebih besar dari nilai chi-square tabel dengan parameter P-1 dengan P adalah banyaknya parameter regresi. Selanjutnya melakukan pengujian efek dependensi spasial menggunakan Lagrange multiplier dengan perumusan hipotesis yaitu H0 tidak ada dependensi spasial dan H1 ada dependensi spasial dengan statistik uji Lagrange multiplier dan robust Lagrange multiplier sebagai berikut. Dengan kriteria keputusan yaitu H0 ditolak jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai chi-square tabel 1, alpha. Setelah melakukan pengujian efek dependensi dan efek keragaman spasial, maka akan dipilih model yang sesuai dengan hasil pengujian efek spasial tersebut. Jika terdapat efek dependensi, maka menggunakan model spasial autoregresif, sedangkan jika terdapat efek keragaman, maka menggunakan model geographically weighted regression.
Tahapan selanjutnya adalah melakukan pendugaan dan pengujian parameter sesuai model yang terpilih. Dan tahapan terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.